Sebelumnya di video ini, kita baru saja menemukan 5 tempat di mana kuman cenderung bersembunyi. Tempat yang mungkin tidak terpikirkan sama sekali oleh sebagian dari kita. Nah, bagi kamu yang belum menonton video bagian pertama, tonton juga ya, agar kamu tahu di mana saja tempat bakteri, kuman, dan virus tersebut bersembunyi. Kehadiran mereka begitu melimpah. Alih-alih disebut bersembunyi, namun bisa dikatakan mereka sebenarnya malah membuat koloni mereka di permukaan tersebut. Kali ini, kamu akan melihat di mana tempat lain bakteri dan virus hidup. Tentu saja ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui keberadaan mereka agar kita dapat membasmi kuman-kuman tersebut, terutama di kondisi seperti sekarang dengan pandemi yang berkembang dengan sangat pesat. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk memastikan kamu sudah berlangganan ke saluran ini. Ada banyak video berikutnya yang pastinya tidak ingin kamu lewatkan. Talenan yang memiliki goresan, noda, dan jamur bisa membuatmu sakit. Ditambah lagi, risiko terjangkit penyakit akan lebih tinggi ketika kamu menggunakan satu talenan untuk daging dan sayuran. Misalnya, jika kamu memotong ayam mentah dan kemudian menggunakan talenan yang sama untuk mengiris tomat untuk salad, kamu berisiko mengalami kontaminasi silang dengan bakteri dari ayam yang berpindah ke tomat. Kamu mungkin mengabaikan hal ini, tetapi talenanmu mungkin menjadi salah satu penyebab utama keracunan makanan, membuatmu menderita diare, muntah, sakit perut, dan banyak lagi. Menurut penelitian, 1 cm persegi dapat mengandung lebih dari 24.000 bakteri. Ini sebenarnya 200 kali lebih banyak bakteri daripada dudukan toiletmu. Jika talenanmu telah menumpuk banyak lekukan yang dalam karena penggunaan berulang, ini saatnya untuk diganti, karena menggosokkan saja mungkin tidak cukup untuk membersihkan talenan tersebut. Lekukan yang dalam, celah, dan goresan tersebut akan menjadi tempat untuk bakteri bersembunyi. Jadi, jangan dianggap sepele ya. Faktanya, 8% dari infeksi salmonella menyebabkan meningitis dan E. coli telah dikaitkan dengan kanker. Handukmu berfungsi ganda loh. Tidak hanya untuk mengeringkan tubuhmu, tetapi juga sebagai perangkap bakteri yang berujung memberikanmu penyakit. Kamu mungkin tidak menyadari, setiap kali kamu menggunakan handuk, kamu memindahkan kuman alami dari kulitmu ke serat handukmu. Karena handukmu lembab, bakteri dan mikroorganisme lain mulai berkembang biak di sana. Ditambah lagi, handuk yang lembab setelah kamu gunakan itu, kamu gantungkan kembali di dalam kamar mandimu. Bayangin aja, berapa banyak sih bakteri di kamar mandimu yang akan melekat di handuk lembabmu? Sebuah studi baru menemukan bahwa 90% handuk kamar mandi membawa bakteri penyebab penyakit berbahaya. Penemuan dari Dr. Charles Gerba, ahli mikrobiologi dari Universitas Arizona, menunjukkan bahwa 14% handuk mengandung E. coli, bakteri yang sama yang ditemukan di saluran pencernaan manusia. Bagi yang belum tahu, itulah bakteri yang disebarkan oleh kotoran manusia. Mencuci handukmu seminggu sekali tidak cukup untuk membersihkan handukmu. Yang mengejutkan, deterjen pun tidak cukup untuk membunuh bakteri. Dr. Gerba menyarankan untuk menambahkan pemutih oksigen aktif ketika kamu mencuci handuk. Dan sebaiknya,
Handukmu dicuci 2 atau 3 hari sekali dan pastikan handukmu kering secara sempurna sebelum kamu gunakan. Peralatan kebersihan yang kamu gunakan untuk membersihkan rumahmu dari kuman dan bakteri mungkin malah merupakan sumber dari bakteri yang tersebar di seluruh rumahmu. Peralatan kebersihan seperti kain pel, kain perca, sapu, dan lainnya malah dapat mengakumulasi bakteri berbahaya. Hal ini dikatakan oleh peneliti dari Universitas Metropolitan Leeds, Inggris. Bayangin aja, kamu mengepel lantaimu dengan kain pel yang kotor penuh dengan bakteri. Kamu bukannya membersihkan kotoran dan mengangkat bakteri dari lantai, tapi malah memindahkan bakteri tersebut ke seluruh rumahmu. Nah, yang terbiasa makan di perjalanan saat kamu terlambat, atau kamu yang terlalu sibuk sampai tidak sempat makan sebelum berangkat, atau yang sekedar suka ngemil sambil mengendarai kendaraan, harus mulai merubah pola hidup ya. Karena makan di dalam mobil adalah penyebab umum dari investasi bakteri di mobil. Lalu, bagian mana dari kendaraanmu yang paling kotor? Jika kamu belum bisa menebak, setir adalah rumah yang sempurna bagi bakteri yang berpindah dari tanganmu. Tanganmu menyentuh banyak benda sepanjang hari dan tanpa kamu sadari, bakteri dari benda tersebut ikut bersamamu. Saat kamu menyentuh setir, kamu baru saja memindahkan bakteri yang kamu temukan di toilet ke setirmu loh. Tidak sampai di situ, kamu lalu mengambil sepotong kentang goreng dari drive-thru dan menjatuhkan beberapa di lantai sebelum mengunyahnya. Makanan berminyak penuh bakteri yang lezat untuk makan siangmu. Nyam-nyam. Lalu kamu memindahkan tanganmu yang berminyak kembali ke setir. Makan lagi, setir lagi, dan seterusnya. Kamu baru saja sukses membuat perkembangbiakan bakteri yang sempurna di mobilmu. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa setir mobil penuh dengan bakteri, hingga 700 kuman yang berpotensi berbahaya per inci persegi. Itu kira-kira 9 kali lebih banyak kuman daripada yang kamu temui di toilet umum. Salah satu jenis bakteri paling umum yang ditemukan pada 80% mobil adalah bakteri yang dapat menyebabkan ruam kulit dan infeksi saluran pernapasan. Jadi, jangan malas membersihkan interior mobilmu, terutama area yang sering disentuh seperti setir, ganggang pintu, tuas jendela, sabuk pengaman, dan layar sentuh. Berapa kali kamu menghidupkan dan mematikan lampu ketika masuk dan keluar kamar mandi? Jika kamu selalu melakukannya, kamu sukses menghemat listrik. Di balik kesuksesan itu, kamu juga sukses dalam menyebarkan bakteri, apalagi kalau kamu tidak mencuci tangan setelah keluar dari kamar mandi. Penelitian dari Universitas Houston menemukan bahwa saklar lampu menjadi salah satu tempat yang terkontaminasi bakteri terbanyak di rumah. Itu karena jari-jarimu yang penuh dengan bakteri setelah menyentuh banyak benda memindahkan bakteri tersebut ke saklar lampu. Dan pastinya banyak dari kamu yang tidak terpikir untuk membersihkan saklar lampu kan? Untuk menjaga kebersihan, jangan lupa bersihkan juga saklar lampu di rumahmu sekurang-kurangnya sekali seminggu. Itulah tadi ulasan beberapa benda yang paling terkontaminasi bakteri di sekitarmu. Menurutmu, apa yang paling menarik di video ini? Atau apa saja benda paling kotor lainnya yang ada di sekitarmu? Jawab di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke sosial mediamu, dan subscribe.